Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama tentu kita bersyukur biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan kalimat ini kita dicatat sebagai abdan syakuro, hamba yang mau dan sekaligus mampu untuk bersyukur kepada Allah. Dan ini rewardnya luar biasa. Kata Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang bersyukur dalam keadaan apapun mengucapkan alhamdulillah, itu hadiahnya, bonusnya diberikan, dibangunkan rumah istana di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini insya Allah punya istana di surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syukur selanjutnya adalah kita diberikan waktu, diberikan usia sampai bisa masuk di bulan Sya'ban. Ini Sya'ban sudah tanggal 9. Artinya sebentar lagi kita memasuki atau ada momen yang spesial, yaitu nisfu Sya'ban. Dan ini pun sebetulnya kita berada di saat-saat yang mustajabah. Dalam Al-Quran, ini sebelum masuk pada materi tafsir untuk melanjutkan kemarin, dalam Al-Quran surat Al-Lail itu Allah bersumpah, wal-laili walayalin asyar. Wal-laili demi malam, walayalin asyar, dan demi malam-malam yang 10. Ada 10 malam yang dijadikan sebagai sumpahnya Allah. Para ulama menjelaskan, kalau ada sesuatu yang dijadikan sebagai sumpahnya Allah, berarti sesuatu itu ada rahasia besar, ada keutamaan yang besar, ada fadilah yang besar. Ini sesuatu yang dijadikan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah bersumpah, wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Maka buah itu spesial. Wa turisin wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah atas nama daerah Turisin, yang tempat itu dijadikan sebagai turunnya wahyu kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Baladil amin, yaitu Makkah, adalah wilayah yang dijadikan sebagai tempat lahirnya Nabi terakhir, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Sesuatu yang dijadikan sebagai sumpahnya Allah mengandung hal yang besar, rahasia-rahasia besar, fadilah dan keutamaan yang besar. Termasuk ketika Allah bersumpah, walaili walayalin asyr, demi malam dan demi 10 malam. Apa
Apa yang 10 malam ini? Nah, ini kemudian para ulama memberikan tafsir. 10 malam itu ada yang 10 malam di awal bulan, ada yang 10 malam di pertengahan bulan, ada yang 10 malam di akhir bulan. Yang di awal bulan kira-kira apa? 10 malam di awal bulan. Hah? Bulan? Bukan. Bulan Muharram. Tanggal 1 sampai tanggal 10 malamnya itu istimewa. Jadi 10 malam di awal bulan itu adalah bulan Muharram. Makanya baginda Rasulullah kemudian mengajarkan kepada kita banyak puasa, malamnya kita taqarrub ilallah. Ada 10 malam di pertengahan bulan. Napa Bu? Bulan Sya'ban. Nah, ini Sya'ban ini sudah tanggal 9. Berarti nanti mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 atau 19 itu malam yang dijadikan sebagai sumpahnya Allah yang istimewa. 10 malam yang terakhir kira-kira apa? Ramadan. Karena di sana ada Lailatul Qadar yang disifati Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, bulan sekarang ini mumpung mau menjelang 10 malam yang di tengah bulan. Kenapa istimewa? Karena di pertengahan bulan Sya'ban itu ada momentum yang luar biasa di mana setiap amal-amal kita, catatan perbuatan kita, baik yang diucapkan maupun yang kita lakukan itu dihaturkan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini momentum penting. Jangan sampai akhir dari catatan kita itu adalah akhiran yang buruk. Nah, ini catatan amal ibadah. Itu kan ada yang sifatnya pekanan, ada yang sifatnya itu tahunan. Yang pekanan itu laporan catatan amal kita itu dilaporkan setiap hari Kamis. Makanya Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin dan hari Kamis?" Apa jawab Rasulullah? "Saya puasa hari Senin itu yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya." Kata Nabi, saya puasa hari Senin karena hari itu saya dilahirkan, saya diangkat menjadi nabi, dan juga nanti saya akan diwafatkan pada hari Senin. Ketika ditanya tentang puasa hari Kamis, maka beliau menjawab, hari Kamis itu hari di mana raportku itu dilaporkan kepada Allah. Maka saya ingin catatan terakhir di setiap pekan itu adalah catatan dengan kebaikan. Saya dalam keadaan puasa, saya dalam keadaan taqarrub ilallah. Ini Rasul. Begitu juga ketika kita akan dilaporkan catatan amal dalam 1 tahun, yaitu di nisfu Sya'ban, itu hendaknya kita akhiri catatan amal kebaikan itu dengan satu ibadah yang luar biasa. Di antaranya adalah puasa. Ini di nisfu Sya'ban. Juga di nisfu Sya'ban, kenapa tadi utama? Karena di nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban itu juga takdir kita untuk 1 tahun depan itu diketok palu. Jadi ditetapkan oleh Allah. Takdir itu kan ada yang takdir yang jangka panjang, ada yang jangka menengah, ada yang jangka pendek. Itu bisa direvisi setiap saat. Makanya guru-guru kita, para ulama, para ustadz kiai kita mengajarkan kalau nisfu Sya'ban itu membaca surat Yasin 3 kali. 1 diniatkan untuk supaya diberikan
umur panjang yang berkah. Yang kedua, supaya dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya, dari bencana. Niatan yang ketiga dalam membaca surat Yasin itu diniatkan untuk supaya Allah berikan kepada kita yaitu kecukupan harta, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang meminta atau menjadi beban orang-orang lain. Ini sudah lengkap. Jadi kalau kita proposalnya kita ajukan di nisfu Sya'ban, insya Allah diketok palunya oleh Allah, kita diberikan umur panjang yang berkah, dijauhkan dari malabahaya, dan dijauhkan dan diberikan rezeki yang bisa untuk bekal ibadah kita. Ini kan sangat perlu. Oleh karenanya mumpung momen ini belum terlaksana, dan ini berarti malam nisfu Sya'ban kan? Selasa malam rukun ya. Selasa malam. Ini sebagai pengingat.